selaku Presiden Direktur Perguruan Tinggi Raja, Bapak Dr. Andes P.O. Kasunaria MSI selaku Direktur Perguruan Tinggi Raja, Ketua Yayasan Nirwana Nusantara beserta tamu undangan, Bapak Ibu Asisten Direktur Perguruan Tinggi Raja, serta seluruh sindikat akademika Perguruan Tinggi Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita semua dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun Bapak Insinyur Untung Raharja MTI. Selamat ulang tahun Bapak, panjang umur dan sehat selalu. Acara pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Perguruan Tinggi Raja. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes P.O. Kasunaria MSI, kami silakan. Semuanya belum pernah masuk yang rapat tadi. Rasanya saya lebih banyak ini. Ini ada 35 guys. Ya. Saya panggil lagi ya, kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama yang sangat saya hormati, saya banggakan Bapak yang mewakili Yayasan Nirwana Nusantara, yang kedua Bapak Presiden Direktur Perguruan Tinggi Raja, ada tamu kehormatan kita juga Bapak M.A. Kosim. Saudara-saudara sekalian yang hadir di ruangan ini, mari tantinya kita memanjatkan puja puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Perguruan Tinggi Raja sangat menyambut baik dalam rangka hari jadi Bapak Presiden Direktur Perguruan Tinggi Raja, Bapak Insinyur Untung Raharja yang ke-29. Okay. 49. Dengan bertambahnya usia beliau, kita berdoa kiranya ditambahkan rezeki, ditambahkan juga keseniorannya sehingga bisa memimpin kita semua yang ada di Perguruan Tinggi Raja tambah dewasa, tambah mantap. Pada kesempatan yang baik ini juga saya mewakili seluruh jajaran manajemen Perguruan Tinggi Raja dan unsur mahasiswa yang ikut hadir, sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun. Dan di dalam ulang tahun yang ke-49 ini kita semua merasa bangga bahwa ada satu karya beliau yang akan dipresentasikan kepada kita semua. Ini tentu saja buat manajemen Perguruan Tinggi Raja dan buat yayasan punya nilai tambah yang sangat tinggi sehingga kita semua dapat manfaat untuk lebih lanjut. Di dalam presentase terkait dengan hari jadi beliau yang ke-49 ini, kita harapkan semua yang hadir di ruang ini kita bisa mengambil manfaatnya yang sebaik-baiknya, karena tentu ada keterkaitan dengan perjalanan
pelaksanaan di bidang IT yang ada pada perguruan tinggi Raja. Pada semuanya yang hadir ruangan ini, saya masih ingin meminta supaya ruangan ini ada isinya semua gitu. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi yang kita ke dalam, ya unsur mahasiswa bimbingan juga boleh. Karena kalau presentasi yang begitu indah dan bagus, terus yang ikut menyaksikan cuma ini doang, ini kurang seru. Saya masih meminta divisi operasi supaya keluar sebentar, ya itunya yang terkait ya, panggilin. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Kita senantiasa mendoakan beliau serta keluarga selalu diberikan kesehatan, kelak saatnya nanti beliau bisa bertambah segalanya. Mudah-mudahan bertambahnya umur ini menjadikan setiap manusia juga bertambah kedewasaan, terus juga tentu saja banyak kita menaruh harapan kepada beliau agar di dalam rangka hari jadinya ini kita semua bisa ikut memanfaatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, tentunya melalui presentasi yang sebentar lagi akan beliau presentasikan sendiri, mungkin didampingi ya oleh kru. Demikian barangkali kata-kata singkat. Selamat datang, ini mungkin ada tamu ya, kehormatan. Silakan tamu di depan. Silakan ya, tamu dari Bank Mandiri dulu ya. Bank Mandiri betul Pak ya. Silakan depan. Ya. Silakan. Coba diterima dulu Bang Fik. Ditaruh di samping dulu, nanti digabungin. Silakan. Ibu Almana, saya tidak depan. Tamu kehormatan. Ibu Sananti kemana nih? Nah, ikut saya undang Bapak yang sering buat makan kita nih. Ini undangan kepada dari saya Bu Alwan dari Pak Untung. Saya mengucapkan selamat kepada orang aja. Ya. Bu Sananti kemana? Kita sering dibawain makan, nah ini ada makan kita undang 40 orang doang, 3 sama engkong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pada perayaan hari jadi Pak Untung ini kita semua bisa ikut bergembira, ikut mengiringi dengan doa. Semoga semuanya lancar, dan pada tamu-tamu kehormatan kita terima kasih atas kerjasamanya. Juga kepada Bapak Ketua Yayasan, mewakili Ketua Yayasan, terima kasih atas kehadirannya. Yang undang beliau ini sangat sulit, kalau nggak kita pancing seperti ini nggak datang beliau nih. Ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat menyaksikan hari jadi Pak Untung, dan juga kita bisa mendengarkan langsung presentasi yang akan disampaikan. Terima kasih, selamat ulang tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang akan disampaikan oleh Ketua RSC kepada terhormat kepada Bapak Insinyur Untung Raharja MTI, kami silakan. Bisa diberi tepuk tangan. Oke, selamat pagi semuanya. Good morning everybody. Presentasi ini kita jalankan dengan santai ya. Juga interaksi sedikit juga boleh. Kalau pada saat saya lagi presentasi ada yang mau langsung ngomongin
sesuatu juga silakan. Dan saya berusaha untuk membawa presentasi ini seperti kayak dongeng dengan santai. Kalau bisa nggak terlalu teknikal banget, susah dimengerti gitu. Oke. Jadi saya mulai ini presentasi dengan sebutan Welcome to Heaven 31. Arti heaven apa? Langit, awan. Ya. Heaven 31. Heaven 31. Kenapa 31? Kenapa Pak Yono 31? Lain. Iya, karena saya punya ulang tahun bertepatan di tanggal 31 Maret 1965. Jadi bisa saja kita sebut Heaven 1, Heaven 2 bisa. Tapi saya minta semua sebutnya Heaven 31. Ya. Ini in celebration to UR, tahu UR? Ya, untuk aja nggak begitu banyak orang tahu. UR banyak yang tahu, ya. UR 49 birthday. Ulang tahunnya ke berapa? 29. Tadi koreksi Pak, bukan 29. Berarti hampir saya yang paling tua di sini ya. Siapa yang lebih tua dari saya angkat tangan? Pak Cecep. Oh iya, ada Pak Cecep, ada Pak Sugeng Bidada, ada Pak Abbas, ada Pak Tosim, ada orang tua saya sendiri. Habis itu nggak ada ya Pak Yono, lebih tua dari saya nggak? Oke, selamat datang juga Ibu Sinta, ya, Bu Amana. Semoga kampanyenya sukses ya. Ya Pak Abbas. Semua kita berikan doa dan semangat sehingga kampanyenya Pak Abbas bisa sukses. Tepuk tangan sekali lagi. Pak Joko, wah. Kedatangan pribadi Rahaja Kehormatan kita juga. Pak Joko, selamat datang. Oke. Jadi presentasi ini sebutnya Heaven 31. Tapi kita mundur 3 tahun ke belakang dulu. Kita sebut flashback. Oke. 3 tahun yang lalu, saya mungkin ada kesempatan hadir di sini juga di tengah-tengah kalian semua untuk mempresentasikan Introduction to Islanding. Jadi kita bisa tahu bahwa islanding itu sudah berusia 3 tahun. Dimulainya dari 3 tahun yang lalu saya memberikan presentasi. Juga bertepatan pada saat saya ulang tahun pada saat itu. Oke. Nah, itu 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kita presentasikan mengenai e-learning framework. Berarti sesuatu e-learning yang kita bawa sama-sama sudah tambah kokoh. Ya, seperti kayak rumah sudah disusun bata-batanya. Kita sebut e-learning framework. Last year, tahun lalu, saya juga ada kesempatan untuk mempresentasikan TPI, 10 Pillars IT e-learning. Ya. Dan untuk tahun ini presentasinya adalah mengenai Heaven 31. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita memperkenalkan e-learning bukan hanya kepada ruangan di sini aja, tapi kepada seluruh dunia. Setiap marketing ketemu orang menjelaskan keunggulan kita tentang e-learning. Dari masyarakat luas melalui Google juga bisa melihat tentang kita, tentang e-learning. Lalu 2 tahun yang lalu tentang e-learning framework seperti ini, yang kita sudah presentasikan beberapa kali, terutama pada saat tim asesor akreditasi BAN PT
hadir di tengah-tengah kita juga mempresentasikan mengenai iLearning Framework ini. Artinya kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita punya iLearning sudah lebih kokoh, seperti kayak rumah, dan rumah itu kita susun semua bata-batanya. Ya, di sini mencakup semuanya, tentang ISO juga sudah terlibat di dalamnya, tentang manajemen sudah terlibat di dalamnya, segala hal mengenai kita punya visi dan misi juga sudah dimasukin ke dalam iLearning Framework ini. Adanya sumber daya manusianya, bagaimana kita melatih dosennya, mahasiswanya, bagaimana kita menjalankan perkuliahannya, semua itu sudah diceritakan di dalam ini iLearning Framework. Lalu pada saat tahun lalu ini juga di hadapan asesor Bank PT juga kita menjelaskan mengenai TPI, 10 Pillar IT iLearning, ya. Dan ini sudah masuk ke dalam beberapa sendi-sendi perkuliahan kita, ya. Dan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya terus-menerus memperdalam tentang ini supaya ini pada akhirnya bisa menjadi sebuah IT system untuk satu perguruan tinggi semua. Dan yang untuk hari ini kita mempersembahkan Heaven 31. Asal muasalnya dari sebutan Heaven. Pernah kita membentuk satu tim yang namanya tim Heaven, yang nanti saya jelaskan kenapa namanya Heaven. Pada saat itu kalau kita ingat, ada bergabung dengan kita satu orang yang bernama Pak Herson. Masih ingat Pak Herson? Ya. Nah, dengan adanya Pak Herson kita bentuk tim Heaven. Dia itu spesialisasinya di bidang, di sini ada sebuah naga biru. Naga biru ini adalah simbol dari Microsoft Azure. Berarti Microsoft punya sistem, dia pakai lambang Blue Dragon. Saat itu kita merasakan bahwa Blue Dragon ini sesuatu yang sangat menakutkan. Berarti kita nggak ngerti sama sekali, ya. Dan tapi kita memerlukan ini untuk pengembangan IT sistem kita. Jadi kita ada sebuah misi untuk menaklukkan naga biru, Blue Dragon, ya. Itu asalnya datang dari Microsoft punya Azure. Sebutan Azure itu adalah naga biru. Oke. Nah, kita bentuk tim Heaven untuk menaklukkan naga biru. Tapi apa yang terjadi? Pak Abbas mungkin tahu persis bahwa selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun berturut-turut tanpa hasil, ya, tim Heaven ini melaksanakan tugas selama 3 tahun itu tanpa hasil, no result, ya, boleh bilang ini suatu kegagalan. Oke. Terus pada saat awal Januari ini, tanggal 1 Januari 2014, saya panggil kembali timnya, ya, untuk membentuk satu proyek lagi kita sebut Heaven 31. Artinya saya menjelaskan kepada tim bahwa sesuatu yang kita 3 tahun gagal, kita mau sukseskan dalam 3 bulan. Ya, sesuatu yang kita sudah 3 tahun gagal nih, nggak ada hasil, kita mau sukseskan dalam 3 bulan. Ya, juga bujuk dikit lah bahwa tanggal 31 Maret itu ulang tahun bos kamu, jadi kamu mesti semangat banget, ya. Dalam 3 bulan pokoknya harus selesai. Tapi Pak, sudah 3 tahun kita nggak selesai, mana mungkin 3 bulan itu selesai? Bisa deh, kita akan kerjakan dengan semangat, satu demi satu kita selesaikan dalam 3 bulan. Makanya ini terbentuk satu presentasi di sini yang kita sebut Heaven 31. Ya. Nah, dari tim Heaven ini kita bentuk satu tim yang pasukan khusus kita sebut Green Dragon. Nanti saya bisa perkenalkan siapa saja Green Dragon ini. Ya. Jadi kalau kalian lihat saya punya
presentasi itu sedikit kayak dongeng, ya. Kok bisa ada naga, kok bisa ada heaven, surga, langit gitu ya. Oke. Jadi saya akan lanjutkan ya ke presentasi Heaven 31. Tamunya diganti dulu. Oke. Di sini kita lihat The Green Dragon Journey, berarti petualangan si naga hijau. Oke. Kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, berarti perjalanan naga hijau ini ada 4 unsur ini. Dibagi dengan beberapa warna, berarti ini warna biru yang nanti kita jelaskan itu apa aja, warna hijau yang kita jelaskan apa aja, warna kuning yang kita jelaskan apa aja. Kita lanjut. Oke, kita tahu bahwa kita punya presentasi adalah tentang Heaven 31, dan proyek ini telah kita jalankan sejak Januari 1 sampai sekarang ini, berarti genap usianya 3 bulan. Dan sesuatu hasil yang cukup menarik yang saya ambil kesempatan ini bertepatan dengan ulang tahun saya untuk sharing kepada kita ini semua. Oke. Ini proyek diinspirasikan dari film ini. Kalian tahu ini film apa? Ya, How to Train Your Dragon. Siapa yang udah nonton yang ini? Ya. Saya menganjurkan untuk nanti kita nonton, bukan kita nonton, maksudnya masing-masing nonton ya. Saya sendiri sudah nonton berkali-kali ini, ya. Jadi ini sebuah cerita, ya, tentang manusianya yang namanya Viking, ya, selalu diserang oleh naga, ya. Dan tugas-tugas mereka Viking adalah untuk membunuh naga-naga itu, karena naga-naga itu dianggap jahat dan merusak dan mengambil makanan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ceritanya berjalan sehingga naga-naga tersebut akhirnya bukannya dibunuh tapi dibuat berkawan dan bahkan bisa membantu Viking-Vikingnya untuk hidup lebih sejahtera. Seperti itu. Oke. Mari kita teruskan. Who are the Green Dragon? Nanti kita tahu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita punya cerita ini diinspirasikan dari film ini, How to Train Your Dragon. Berarti masing-masing di sini, ya, beberapa tim yang telah yang termasuk terlibat di dalam pekerjaan ini kita umpamakan. Misalnya saya sendiri, ini dia, ya. Lalu ada kepala desanya yang ini si Pak Yusuf, ya. Terus ada ini jagoannya si Ari, ya. Ini ada, jagoannya ini si Ari. Terus ada ceweknya yang dampingin dia, jagoan ceweknya siapa nih, si Erita, ya. Terus ada yang lain-lainnya dan sebagainya. Oke. Jadi pada saat kita lagi komunikasi di dalam menyelesaikan proyek, kita juga panggil dengan istilah-istilah yang ada di dalam Green Dragon ini. Oke. Supaya semangat lah, supaya nggak boring gitu. Supaya kita itu kalau udah jam 5 mau pulang, tetap terusin kerjaan sampai jam 8. Kalau jam 8 udah pulang, di rumah masih lagi pikirin kerjaan. Kalau jam 12 belum menerusin, juga lagi pikirin tentang proyek. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa melakukan sampai seperti itu, ya. Kita usahakan dengan inspirasi. Kalau nggak akan dihitung terus loh, dari jam 4 sampai jam 5, 1 jam lemburnya mana? Dari jam 5 sampai jam 6, 1 jam lemburnya lagi mana? Kalau jam 10 sampai jam 12 begitu, kayaknya lemburnya mahal banget deh, ya. Oke, kita terusin lagi. Nah, beberapa latar belakang coba kita lihat. Heaven, ya, sekelompok kesatria langit. Berarti beberapa orang yang sedang lagi kerja di sini menganggap dirinya adalah kesatria langit, ya.
dibentuk dalam suatu desa yang ada di Green Island. Kalau kita lihat Green Island ini maksudnya adalah Green Campus. Ya. Ke dalam sebuah desa pelangi yang sebenarnya adalah divisi RSA. Heaven itu dibentuk dengan maksud untuk menaklukkan Blue Dragon. Pada saat itu tentang Microsoft membanggakan diri dia adalah Blue Dragon, dan kita harus bisa menaklukkannya. Ya, kita bentuk tim Heaven untuk menaklukkan Blue Dragon yang sangat kuat untuk menjaga bahan pangan mereka. Ya, jadi kita ibaratkan kita ada makanan-makanan yang dihantam terus, diserang oleh naga-naga jahat. Yang awalnya jahat, bagaimana kita menjinakkan, yang sering muncul dan mengganggu penduduk Green Island. Ya, jadi kita bisa ibaratkan kalau kita punya hardware lagi rusak, kita punya server lagi nggak jalan, kita punya network lagi RTO, itu semua itu lagi diserang oleh naga-naga jahat. Serangnya kepada siapa? Kepada penduduk-penduduk di Green Island. Sehingga bahan pangan tersebut mau disimpan di Istana Awan yang kita sebut Heaven, ya, Istana Awan, dalam menjaga kemakmuran Green Island. Kemakmuran maksudnya service excellence. Ya. Jadi kita mesti ada sebuah bayangan bahwa kita ada di dalam sebuah desa, senantiasa ada naga datang, semburing api, dan merusak rumah-rumah yang ada di situ dan mengambil makanan-makanan kita. Ya. Dari tim Heaven ini mau merencanakan sebuah cara. Caranya adalah makanan-makanannya disimpan di awan, disimpan di langit, disimpan di Heaven yang kita sebut Istana Awan. Ya, makanan-makanan yang ada di desa itu tuh, di Green Island itu mau disimpan di awan. Jadi kita kalau mau pergi makan itu kita harus bisa menunggangi naga untuk pergi ke sana untuk ambil makanan-makanan kita. Tapi makanan-makanan itu di awan kita anggap aman. Oke? Gambarannya seperti itu ya. Ya, Heaven. Oke? Jadi itulah ceritanya. Nah, kenapa Heaven? Pada saat itu, kenapa Heaven? Karena Heaven itu hak dari Harrison dan kita. E dari Ernita, A dari Ari, Ben ini Valen. Ya. Nah, waktu itu Heaven Team terdiri dari ini semua. Nah, inilah tim Heaven. Ya, ada Pak Harrison sebagai komandonya. Ya, berjalanlah proyek ini, dijalankan, maunya bisa selesai. Namun kita terbentur banyak masalah di Heaven Team ini. Artinya selama 3 tahun berturut-turut ini tidak ada hasil. Berarti yang katanya kita mau simpan, kita punya makanan-makanan di Istana Awan, itu tidak pernah terwujud. Selama 3 tahun ini hasilnya apa dong? Ditanyakan seperti itu. Nah, ini Heaven Team. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi. Apa yang terjadi adalah pada saat itu kita harus bisa maintenance lokal. Berarti tim kita itu ada bahan-bahan pangan yang ada di daratan itu harus dipelihara juga. Di samping itu tetap dituntut untuk dipindahkan ke Istana Awan. Sambil memelihara juga harus memindahkan ke Istana Awan. Akhirnya yang terjadi apa dong? Yang terjadi development yang di daratan berjalan, tapi di development yang di Heaven tidak berjalan. Pending terus. Pending selama berapa lama? Pending selama 3 tahun. Pending mau sampai kapan lagi? Pending forever. You know forever pending? Ya. Banyak hal di kehidupan kita selalu akhirnya forever pending. Ya. Nah, solusinya apa? Di dalam 3 bulan itu kita kejar secara kilat. Yang terjadi adalah kita pisahkan untuk si Valen dan Kida, tetap dalam tim Heaven ya, si Valen dan Kida untuk merapikan hal-hal yang ada di lokal, hal-hal yang ada di daratan. Ya, ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik. Lalu kita pisahkan ke sini, ya. Tim Heaven ini kita pisahkan ke sini dan kita panggil pasukan khusus ini, the
Green Dragon. Kenapa green? Tahu kan? Karena kita Green Campus. Nah, ini pasukan-pasukan naga hijau ini melakukan development yang di dalam Istana Awan. Ya. Dan ini alhamdulillah kita bisa bikin dua-duanya ini berjalan dengan baik. Sesuatu yang ada di daratan ini banyak banget, ya, luar biasa banyaknya. Jadi kita ilustrasikan ke dalam sesuatu yang 1 ton. Sesuatu yang 1 ton itu bagaimana kita bisa angkut semuanya ke Istana Awan? Terlalu susah, terlalu berat, ya. Berarti kita harus ada sebuah terobosan atau sebuah mekanisme yang kita bisa pilih-pilih dari sesuatu yang 1 ton itu menjadi 200 kg yang penting-penting aja. Jadi kita jangan memikirkan semuanya kita pindahin ke Istana Awan, tapi yang penting-penting aja. Nah, artinya kalau di sini 200 kg dan di sini 1 ton, berarti 1:5. Kalau ada 5, kita ingin 1 kita naikin ke Istana Awan. Ya, seperti halnya kalau kita pindah rumah. Dari rumah kita yang lama, yang kita sudah 50 tahun tinggal di situ, terus kita mau pindah ke rumah baru. Biasanya kita nggak bawa semuanya, paling kita bawa yang penting-penting aja, yang nggak penting udah kita tinggal. Dan pada umumnya yang penting-penting kurang lebih sekitar 1/5-nya. Jadi tahap awalnya adalah bagaimana tim Green Dragon itu mengidentifikasikan sesuatu yang 1 ton, berarti secara keseluruhan kita punya development lokal, dipilah-pilah yang penting-penting kita mau kirim ke Heaven. Kalau enggak, mana mungkin keburu, ya. Sesuatu yang 3 tahun nggak selesai, mana mungkin kita bisa selesaikan dalam 3 bulan. Tapi walaupun nggak mungkin, tetap harus bisa dibikin mungkin, harus dibikin bisa. Ya, intinya pada saat kita ketemu kita bilang bagaimana sampai bisa gitu, ya. Karena keluhan-keluhan sudah banyak, keluhan-keluhan dari pengguna yang banyak masalah. Lalu keluhan-keluhan dari developer yang katanya kerjaan-kerjaannya terlalu banyak dan sebagainya. Ya. Nah, itulah tantangan kita. Ya. Bagaimana sesuatu yang banyak banget di dalam 1 ton, ya, kita ambil yang penting-penting aja, yang 200 kilo itu. Nah, itulah strategi kita yang paling pertama, ya. Yang penting kita lakukan, ya. Kalau yang nggak penting-penting kita tinggal dulu. Oke. Di sini ada beberapa problem-problem yang secara teknis yang harus bisa diolah dan diketahui oleh tim yang mengelolanya. Pada saat kita pertama lihat, mengerikan, banyak yang bukan main dan ya terlalu susah dilihatnya. Kalau kita melihat dalamnya, database itu perasaan pengen nyerah saja. Tapi akhirnya kita perjuangkan terus, kita liatin yang mana yang penting-penting kita jalankan. Ya, pada akhirnya kita menemukan beberapa solusi-solusinya. Solusi di sini hal-hal yang teknikal yang kita nggak mau jelaskan satu persatu. Bagaimana cara kita menormalisasi database-nya, ya, menghilangkan tabel-tabel yang tidak diperlukan. Lalu bagaimana mengenai redundancy data, ya, terus mengurangi space penyimpanan, standarisasi beberapa tabel dan sebagainya. Prinsipnya kita menemukan solusi untuk memindahkan makanan kita ke Istana Awan. Nah, jadi timbullah pekerjaan-pekerjaan Heaven 31. Ya, pekerjaan Heaven 31 itu apa? Ya, di sini kita sebutkan dalam rencana membangun Istana Awan dibuat sebuah misi yang namanya Heaven 31. Misi ini dibentuk untuk melakukan terobosan menghadapi tantangan-tantangan sehingga hal-hal bagian-bagian kita yang penting bisa diamankan di Istana Awan. Oke. Di sini juga ada ceritanya, dongengnya. Udah di-upload di YouTube. Kalau kita jalankan ada sekitar 25 menit kita harus nonton.
Tapi di sini kita akan skip aja ya. Berarti kalau setelah presentasi ini selesai, ada yang penasaran, pengen lebih jelas mendengar dongeng-dongeng tentang Heaven ini, kita bisa ke YouTube dan nonton sendiri. Ya, watching video kita skip. Oke. Nah, inilah highlight dari Heaven 31, highlight dari presentation. Ada 4 yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah SIS Plus. Ya. Kenapa plus? Karena kita punya sistem sebenarnya namanya SIS. Yang kita pindahkan ke Istana Awan kita sebut SIS Plus. Begitu juga dengan OJRS. Yang kita pindahkan ke Istana Awan kita sebut OJRS Plus. Go IMP juga kita tambahin plusnya, sama iLearning juga kita tambahin plusnya. Jadi ada 4 yang plus-plus di sini. Seperti kita Asdir juga ada Asdir Plus kan gitu ya. Nah, jadi ini kita di plus-plus ya. Kita biasain sesuatu yang plus-plus begini. Hal-hal kalau kita lihat plus, kita tahu bahwa itu semua bergulat di Istana Awan. Ada sesuatu plus yang ini sesuatu yang baru nih yang bergulat di Istana Awan gitu. Ya. Jadi dalam jangka waktu singkat keluar banyak yang plus gitu. Ya, sesuatu yang plus berarti bagus lah. Sesuatu yang minus berarti jelek lah. Oke. Nah, itulah highlight dari presentation ini. Setelah 4 ini kita lihat semuanya, kita sudah bisa selesai. Yang paling pertama adalah tentang SIS Plus. Ya, yang paling pertama ini kita lihat tentang sistem-sistem lama kita. Ya, adanya biodata yang dilihat di boxes. Tahu boxes? Ya, kita ada satu kotak di situ. Untuk mahasiswa datang ke sana, gesek kartu, terus bisa lihat semua tentang dia punya nilai, dia punya biodata, ambil kelas apa aja dan sebagainya bisa dilihat di sini. Nah, ini merupakan biodata yang ada di boxes. Lalu ada daftar nilai, ya. Oke. Pencet. Sorry. Ya. Nah, ada juga daftar nilai. Berarti mahasiswa punya nilai-nilai ada di sini. Ada juga beberapa formulir online. Berarti kalau mahasiswa ingin mengajukan sesuatu dan sebagainya, mereka menggunakan formulir online. Dan semua itu selama ini berjalan adanya di dalam kita punya boxes. Berarti mahasiswa harus datang ke kampus, harus ke kotak itu, dan di saat-saat tertentu harus ngantri untuk melakukan beberapa aktivitas dan administrasi kampus. Ya. Nah, bagaimana Project Heaven 31 ini bisa menyempurnakan tentang itu? Oke, di sini kita lihat ada beberapa permasalahannya. Ya, akses informasi yang masih lokal, masih menggunakan kartu gesek, sekuritas yang bermasalah, koneksi yang putus-putus dulu, mencetak yang susah juga. Ya. Kita lihat satu persatu dari akses informasi yang harus melalui box dan biasanya terjadi banyak masalah, ya. Dan kadang-kadang oleh pengguna pada marah-marah. Ya, apakah itu terjadi, Pak Mukti? Ya, yang terjadi apa? Mahasiswanya marah dan menggebuk kacanya hingga pecah. Ya, jadi maksud saya kalau itu mau dipecahin, mendingan saya nggak siapin. Kalian boleh pakai komputer sendiri untuk melihat. Kalau marah-marah, silakan pecahkan komputer sendiri. Itu nggak apa-apa kok. Ya, Pak Mukti ya, kasih tahu kepada mahasiswanya. Kalau itu mau dipecahin, lain kali kita nggak siapin boxes lagi ya. Harap dimengerti ya. Masa dipecahin terus habis itu kita ganti ya. Udahlah, kita nggak siapin lagi. Siapin pakai komputer masing-masing dan silakan pecahin kalau mau. Ya. Nah, jadi itulah akhirnya kita simpan di Istana Awan. Kalau mau akses kurang lebih seperti ini dan segala hal yang tentang SIS itu bisa diakses. Ya, saat ini masih dalam tahap pengembangan
Berarti ada tahapan-tahapannya, nanti saya ketemu dengan Pak Abbas agar ini bisa diluncurkan. Berarti Pak Abbas sering nanyakan kepada saya, mana dong kerjaannya? Katanya udah panggil Pak Herson, udah 3 tahun, orangnya juga hilang, kerjaannya mana? Hah? SP deh. Gitu. Kalian dapat SP, saya juga dapat SP sama. Ya. Dan ketemu lagi dengan Pak Abbas. Dia cerita kepada saya, saya malu di sini. Kenapa? Tempat lain itu udah bisa akses online dan sebagainya. Kok di sini nggak bisa tuh akses online? Katanya kampus bagus. Buktinya nggak bagus. Ya. Kalau kita dihadapin dengan apa tantangan-tantangan seperti itu atau permasalahan seperti itu, susah ada jawabannya kalau kita memang belum berhasil. Ya selama 3 tahun terus nggak bisa berhasil, tapi selama 3 bulan kok bisa berhasil, gitu ya. Oke. Terus permasalahan dengan kartu, oke? Kartu gesek dan sebagainya. Nanti kartunya lama-lama udah nggak sensitif lagi dan udah nggak bisa digesek. Akhirnya harus diganti lagi, ya. Permasalahan dengan kartu dan permasalahan dengan kunci, apakah itu bisa disadari oleh kita semua atau enggak? Bagi setiap orang yang duduk di sini itu akan mempunyai banyak kunci dan kartu. Kartu adalah kunci, ya kan? Ya. Misalnya kamu mau masuk ke ruangan ini, kamu harus punya kuncinya. Kalau kamu mau nyalain motor kamu harus memiliki kunci untuk motor itu. Kalau kamu mau masuk ke rumah kamu mesti ada kuncinya ke rumah kamu itu. Kalau kamu masuk ke kamar kamu mesti ada kuncinya ke kamar itu kamu juga. Jadi kalau lagi rencengan itu tuh, siapa yang rencengannya banyak malah sampai berat, bawahnya aja susah. Hah? Siapa tuh? Oh ya, Sapam masih kunci semua gitu ya. Nah, di zaman-zaman sekarang ini alangkah baiknya kita nggak usah kunci. Jadi seperti kita pegang tangan, langsung dia udah detect. Ada mobil kayak gitu kan, kita pegang begitu, itu berarti kunci. Tangan kamu sih, itu berarti kunci. Kalau tangan orang lain, itu nggak bisa. Berarti tangan kamu adalah kunci. Kalau kamu nyalain motor, sekali pegang stangnya, asal kamu yang pegang stangnya, dia nyala. Berarti tangan kamu adalah kunci. Ya, bisa kayak gitu. Jadi kalau kita mau masuk rumah, kita pegang gagang rumah kita, terbuka. Kalau orang lain yang pegang, nggak terbuka. Berarti tangan kamu adalah kunci. Ya, kamu masuk kamar kamu dan apa sebagainya dengan tangan kamu itu adalah kunci. Apakah itu bisa terjadi? Oke, kita mundur selangkah. Berarti jangan tangan lah. Ya, kita punya handphone gimana? Coba saya ambil handphone saya dulu ya. Oke, handphone. Oke. Handphone adalah alat genggam. Bagaimana kalau ini semua bisa jadi kunci? Ya, kalau kita mau nyalain motor, kita deketin handphonenya, buka. Kalau kita mau masuk ruangan ini, kita punya akses nggak? Kalau kita punya akses, kita pakai handphone kita buka. Ya, mau masuk rumah kita, mau masuk kamar kita, atau apa aja yang sifatnya kunci, kita pakai handphone kita, bisa nggak? Ya, jadi handphone itu adalah satu-satunya kamu punya kunci, titik gitu. Ya, di dalam komputer sistem, ya, juga banyak kunci. Berarti kalau kita mau masuk ke dalam sistem ini, kuncinya mana? Contohnya kalau kita mau masuk Facebook, orang tanya kuncinya mana? Username, password dan sebagainya. Pusing, nggak ingat kuncinya. Lalu kalau kita mau masuk Twitter, katanya kuncinya mana? Kalau kita mau masuk handphone kita, ya, mesti password. Berarti kuncinya mana? Apa juga kunci, gitu kan? Berarti kalau kita mau masuk safe, nggak mungkin langsung tembus begitu aja dong. Kita juga memerlukan kunci, ya. Nah, makanya untuk ini kita punya kunci adalah pakai Ringpo. Udah pada kenal dengan Ringpo kan? Ya, kunci kita adalah Ringpo. Kalau kita mau baca email, kita masuk ke dalam Ringpo kita.
ya kan? Setelah masuk berarti semuanya tembus. Segala hal semuanya tembus. Artinya di dalam handphone kamu itu udah jadi kunci kamu. Ya. Caranya hanya satu, kamu login ke info. Setelah kamu login ke info, kamu tembus kemana-mana. Ya, itu tentang kunci. Oke. Kita demo dikit ya. Ya. Oke. Siapa ya? Keluar sini. Erita ada Erita? Ya, ke sini juga. Oke, berdiri di kiri kanan saya. Nah, jadi Is seorang mahasiswa. Is seorang mahasiswa dan Erika juga seorang mahasiswa. Ya, dia mau melihat tentang SIS, berarti dia punya daftar nilai dan sebagainya. Bisa menggunakan komputer, tapi yang kita ingin demonstrasikan di sini adalah menggunakan handphone. Karena pada dasarnya di zaman sekarang ini handphone adalah komputer. Ya. Bagaimana segala hal tentang data dia di kampus ini, karena dia bergabung di kampus ini sebagai pribadi aja. Bagaimana datanya semua di dalam genggaman dia. Oke. Coba, biasanya kalau kita pakai handphone, langkah pertama apa? Langkah pertama apa dong, Wati? Langkah pertama adalah nyalain ya handphonenya ya. Oke, nyalain handphonenya. Udah nyala ya. Itu langkah pertama. Nyalain. Kalau kamu ada mama di rumah, ini mana sih papinya? Nyalain dulu rumah. Masa nyalainnya nggak bisa sih? Dinyalain langkah pertama. Itu langkah pertama. Tek, nyalain. Udah kan? Udah. Langkah kedua apa? Matiin. Biasanya kalau kita punya handphone ya, kita nggak mau orang nanti ngintip-ngintip dalamnya kan. Kita tahu situ, wah, dilihatnya ironinya jadi lama-lama nanti ada foto girlfriend, foto-foto yang gitu ya, wah kelihatan semua. Jadi kita protect pakai password. Jadi langkah pertama adalah yang lain, langkah kedua apa? Buka password. Itu buka password. Udah juga ada yang buka passwordnya begini, ya, ada yang buka passwordnya begini. Ya kalau yang ini lebih canggih, ya begitu. Nah, buka passwordnya. Ya. Oke, lalu langkah ketiga apa? Buka browser. Oke, langkah ketiga buka browser. Klik buka browser. Oke. Nah, sekali buka browser, langsung kita save di dalam bookmark. Kamu punya data yang ada di SIS langsung keluar. Keren kan? Tepuk tangannya keren. Dan ini cuma 2 anak ini, berarti kita ada ribuan mahasiswa. Dia bisa akses di mana aja. Lagi naik motor bisa nggak? Lagi naik motor kan? Lampu merah. Saya sampai naik mobil kasih keyboard. Ini orang naik motor SMS. Ya. Apa naik motor aja bisa? Naik ojek juga bisa. Lagi terbang di pesawat? Kayaknya udah mau bisa deh. Kayaknya udah mau bisa deh. Naik pesawat juga bisa. Ada mau bisa. Pergi ke Aceh bisa. Pergi ke kampungnya Pak Muti apa yang dulu nanti dulu di Gunung Bulan bisa nggak? Bisa juga. Ya, sebelumnya harus ke boksis yang digebuk tahu? Yang digebuk itu. Sekarang bisa apa? Pakai handphone kan? Terus marah gimana? Handphonenya berapa? Yang mau banting handphone, saya. Oke. Nah ini sebuah demonstrasi ya bahwa kita bisa begitu. Oke, bisa. Kita bisa. Dan pada saat kita masuk ke dalam handphone kita nggak isi password, username, password gitu, udah nggak. Karena dia itu single sign on with info. Single sign on itu satu teknologi yang
yang kita sebut super canggih lah. Kita single sign on. Berarti kita sign on ke Rinfo, habis itu yang lain tembus semuanya. Asal kamu sign in ke Rinfo aja, semuanya tembus. Berarti kamu punya YouTube tembus, kamu punya Twitter tembus, kamu punya Facebook tembus, kamu punya SIS tembus. Oke. Pada suatu hari si Erita udah nggak mau handphone ini, ya. Andai kan boleh loh. Udah nggak mau handphone itu, terus dia mau kasih ke saya. Dan dia mau kasih ke saya. Pada saat sebelum dia kasih ke saya, dia bilang, wait, tunggu dulu. Saya sign out dulu dari Rinfo. Saya log out dulu dari Rinfo. Jadi dia di sini dia pencet untuk dia log out dari Rinfo. Setelah itu, yang tadinya dimiliki oleh Erita yang dia bisa tembus kemana-mana sebagai kuncinya Erita, sampai dia itu motor dia juga bisa tinggal dibuka pakai ini nih, ya. Pas dia kasih ke saya, nggak bisa saya apa-apain. Bukan pada saat dia kasih saya ini, udah motornya juga milik saya, udah rumahnya juga milik saya. Enggak, asal dia sign out dari Rinfo, udah nggak bisa apa-apa lagi. Terus dia cari handphone baru, coba pegang handphone baru. Iya. Nah, dia udah pegang handphone baru ya. Terus dia sign in ke dia punya Rinfo. Setelah dia sign in dia punya Rinfo, semuanya tembus lagi. Dia punya motor tembus lagi dengan handphone baru, ya. Dia punya handphone tembus, enggak, dia punya motor tembus, dia punya rumah tembus semua, dia punya SIS tembus semua. Dongeng nggak? Justru awalnya dari dongeng. Justru yang saya berdiri di sini nih, yang saya ceritakan adalah dongeng, ya. Dan ini juga kayaknya masih merupakan dongeng. Jadi kita mau hidup kita itu satu handphone bisa segala-galanya. Kalau enggak, kita punya jari. Sekali jari ada ini ya, pegang aja. Wah, semua terbuka. Kalau nggak jari kita, ya handphone. Sekali pegang handphone kita ya, wah semua terbuka. Handphone sekarang penting sekali kan. Gimana kalau Wati dari rumah datang ke kampus, lupa bawa handphone, balik lagi Pak. Ya. Tapi kalau Wati datang sini lupa bawa dompet, nggak apa-apa, pinjam aja, pinjam duit. Ya, KTP, nggak bawa nggak apa-apa. Apalagi dalam kartu kredit, nggak apa-apa. Tapi kalau handphone lupa, berarti pulang lagi. Ya, udah terlalu penting gitu, ya, gitu. Oke, makasih ya Rita, makasih ya Riz. Jadi saya lanjutkan, why Rinfo? Ya, nih, why Rinfo? Kenapa Rinfo? Pertama, Rinfo itu adalah Google platform. Ya, nggak pakai Rinfo itu udah rugi bukan main. Ya, soalnya kita lagi mau bikin email, itu sudah generasi demi generasi kita kesuksesan nggak banyak. Ya, sampai kita bikin Rinfo yang ada di Google. Ya, sekarang ini perusahaan yang paling kuat di dunia adalah siapa yang bisa lebih kuat dari Google? Nggak ada kan? Ya, Google dicetek dimatiin, apa yang terjadi? Kalian yang punya Google dulu nih, ya, Google-nya dicetek matiin, udah habis. Ya, apa juga nggak bisa kerja. Ya, nah. Kita harus sadari bahwa Rinfo kita itu ada di dalam Google platform. Berarti Google yang siapin. Ya. Pasti kuat banget. Betul? Kamu mau pakai yahoo.com, ya. ddsupriyanti77@yahoo.com. Enggak bakal sekuat ini. Ya. Cecep 693@hotmail.com. Ya. Cek aja.info. Tepuk tangan dulu untuk Pak Cecep. Mau hubungi saya, cek aja.info. Cek aja.info. Mesti begitu. Ya. Tapi itu untuk keren-kerenan. Kesononya, wah, gila-gila. Apa juga tembus. Ya. Dan kapan error? Ya, kamu tungguin kapan Google error. Siapa yang juga bisa error? Coba tungguin Google kapan error. Ya, Google setahu saya tidak pernah error. Ya. Jadi
Bisa nggak error? Ya, insya Allah nggak error. Kok masih bisa error? Insya Allah nggak error. Ya pasti itu nggak error, 100% dong. Ya, kita itu nggak error untuk 99,999%. Loh, kalau itu ada 0,01% yang error dong. Ngomong nggak? Susah kalau kayak gitu ya. Artinya ini nggak bakal error dah. Terus apa lagi? Satu pribadi raja, satu ringo. Ya, kamu pribadi raja bukan, ringonya mana? Gitu loh. Ya. Jadi ini ada sebuah cerita. Nantinya 10 tahun yang akan datang, kamu ketemu satu orang, halo apa kabar? Ya, dia infonya kamu tahu itu sama pribadi raja. Ya, email-emailan. Wih, ada hasil info. Ini berarti sama alamat. Ya, habis itu bisnis dong, bisnisnya gampang dapatnya. Kerjaan dong, kerjaannya lebih gampang dapatnya. PDKT juga biasanya PDKT lebih gampang. Ya, kita sama-sama info nih. Habis itu cerita tentang dulu di kampus bagaimana. Ya, artinya apa? Kita itu membangun komunitas. Ya, kita membangun sebuah jaringan. Ya, datang ke kampus untuk belajar. Karena susah. Di rumah aja Googlean udah belajarnya banyak bukan main. Ya, datang ke kampus untuk masuk ke dalam satu komunitas intelektual. Ya, 10 tahun kemudian kita udah kerja di mana, kita akan tetap bertemu dengan pribadi raja yang lain. Ya, jadi satu pribadi raja, satu info. Gak ada info, berarti bukan pribadi raja. Ya, jadi langkah kita adalah bagaimana untuk email yang jagoan, yang 763692 itu semuanya hapus dulu. Ya, maksudnya kita connect ke info semua. Ya, itu langkah penting. Terus apa? Rinfo ada Rinfo Drive. Ya, otomatis kamu di awan dikasih 30 giga. 30 giga gede nggak? Gede banget. Saya tantang kamu habisin 30 giga, nggak habis-habis. Ya. Tiba-tiba kamu ada info, tiba-tiba kamu ada 30 giga di awan. Apa artinya di awan? Ya, artinya kemana-mana pun ikut kamu. Nggak percaya? Kamu naik motor, dari awan, itu awan ikut kamu terus. Ya, kamu ngebut, itu awan tetap ikut kamu. Gitu kan? Ya. Kamu udah deh pergi ke Batam, itu awan tetap ikut kamu. Berarti pada saat kamu mau keluarin data kamu, tetap ada. Itu yang kita sebut Rinfo Drive. Ya, ada Rinfo, kamu dikasih Rinfo Drive sebanyak 30 giga. Segala hal tadi kita demonstrasikan, segala hal yang mobile bisa semua. Ya, pakai handphone bisa nggak? Nah, mesti handphonenya lumayan canggih dikit lah, ya itu bisa. Ya. Terus pakai iPad bisa nggak? Pakai Galaxy Tab bisa nggak? Pakai laptop bisa nggak? Ke warnet bisa nggak? Ke hotel pinjam komputer hotel bisa nggak? Ya, semua bisa. Kalau kamu jalankan aktivitasnya seperti ini menggunakan Rinfo. Ya. Terus di dalam situ masih ada multi fasilitas lagi. Ya, kamu akan memiliki YouTube. YouTube kan pada akhirnya kamu juga mesti ada account-nya dan sebagainya. Ada info, otomatis kamu cemplung di YouTube. Ya, berarti itu YouTube kamu gak usah login-loginnya, nggak usah. Asal kamu login ke info, YouTube langsung tembus. Gak usah username password lagi, gak usah. Langsung tembus. Ya. Kita juga udah bikin channel namanya Magic Channel. Itu channel-channel tentang rahasia, segala hal kita bisa cemplungin di dalam situ untuk kita nonton. Channel itu seperti kayak rahasia ada TV-nya. Ya, kita bisa nonton banyak hal di situ. Tapi di presentasi ini kita nggak ceritakan mengenai Magic Channel. Rinfoka tentang kalender-kalender. Ya, kalender-kalender akademik. Nanti dia bisa secara otomatis me-reminder untuk seluruh
aktivitas akademika. Adanya meeting, harus rapat pleno, harus rapin hari Senin. Penggunaan GMT, ya GMT kapan ada acara, semua itu bisa dimasukin ke dalam Rinpoka. Ya, adanya Rinpo Plus, ya ini bagaimana kita bisa ngegeng gitu, ya masuk ke dalam komunitas. Ya kita bisa membentuk komunitas sendiri atau satu perguruan tinggi Rahaja itu adalah satu komunitas. Adanya Rinpo Map, ya kemana-mana pun kita bisa memberikan di mana lokasi kita. Sedangkan di lokasi kita Rahaja itu juga bisa dikasih banyak komentar-komentar apa sebagainya. Ya, Maps sekarang kita udah banyak pakai. Rinpo Hangout, Rinpo H ini tentang Rinpo Hangout. Berarti kayak seperti chatting bisa pakai ini. Rinfoto, ya untuk kita simpan foto-foto kita bisa di situ. Yang biasanya orang pakai Instagram, ya itu di Rinpo juga ada Rinfoto. Yang biasanya orang pakai apa nih untuk chatting pakai apa sih orang? WhatsApp ya. Kita bisa pakai Rinpo Hangout. Bisa video call juga semuanya. Ya, itu semuanya akan siap untuk kamu semua pakai kalau kamu udah ada Rinpo-nya. Oke, SSO facility yang kita tadi sebut single sign on. Ya, sekali kamu udah sign in ke kamu punya Rinpo, yang lain semua tembus. Ya, oke. Tadi sudah dijelaskan. Branding, identitas kampus. Ya, sesuatu yang kita banggakan. Ada Rinpo, nah, kita itu pribadi Rahaja. Ya, bukan pribadi aja, nggak ada Rinpo. Terus media komunikasi pribadi Rahaja ini setelah kita rasakan, banyak orang kita rasakan, ini juga sesuatu yang sangat luar biasa. Ada pepatah yang menyatakan, without Rinpo, I'm broke. Ya. Oke. Jadi kita sudah tadi menjelaskan mengenai Rinpo, kita mau bicarakan mengenai sekuritas. Ya. Baru saja terjadi di kampus kita bahwa ada mahasiswa yang bisa tembus ke dalam kita punya sistem dan bisa mengganti-ganti nilai di situ. Ya, kita tangkap mahasiswanya, kita kenakan sanksi-sanksi akademik. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mencegah hingga itu tidak terjadi. Ya, di sini juga ada beberapa masalah-masalah teknis. Ya, yang saya sendiri juga agak kurang mengerti, tapi kita ada staf ahlinya untuk mengerti itu semua. Apa itu YII framework? Apa itu MVC? Ya, HTTP aksesnya gimana? Stop prosedur gimana? Kita ada tim ahlinya untuk menguasai itu semua sehingga kita bisa menyimpan kita punya makanan di Istana Awan dan tidak kena diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu masalah security. Ya. Nanti kita akan lakukan masalah security. Kok masih bisa tembus apa dan sebagainya. Merupakan suatu perjalanan panjang untuk kita itu membuat lingkungan kita itu seaman mungkin. Oke, itu mengenai security. Hal-hal yang mengenai koneksi. Mana Pak Freddy? Pak Freddy dampingin saya dong di sini. Kita kasih tepuk tangan ya untuk Pak Freddy. Jadi Pak Freddy ini yang di kampus kita bertanggung jawab untuk menangani hal-hal yang mengenai sistem. Hal-hal yang mengenai sistem coba kita kategorikan di dua. Satu yaitu server, dua yaitu jaringan. Ya, server memerlukan seorang tim ahli. Server memerlukan tim ahli. Jaringan sendiri memerlukan tim ahli yang berbeda. Tapi Pak Freddy kerjaannya adalah dua-duanya. Nah, pasti berat dong Pak Freddy ya. Berat ya Pak Freddy ya. Nah, sama-sama Pak Freddy, saya dan sama-sama Pak Freddy itu banyak diskusinya, banyak menemukan masalah, banyak mencari pemecahkan masalah tentang kemelut-kemelut dari kampus ini. Di antaranya apa aja? Di antaranya adalah server bisa down.
Ya, kok nggak jalan? Servernya lagi down nih, apanya rusak nih, apa dan sebagainya. Itu sering terjadi. Ya, ingat loh, kalau kita ada sesuatu di istana awan, kita lagi menyatakan bahwa hal itu nggak boleh terjadi. Ya, tapi sekarang kita belum ke istana awan, belum ke heaven, ini sering terjadi. Server down, server lock. Jaringan tidak koneksi, RTO. Ya, jaringannya nggak koneksi nih, apa dan sebagainya. Ya, jaringan itu sekaligus melayani server. Jaringan yang nggak koneksi, ya servernya juga nggak bisa dilayani. Oke, kalau kita simpan di istana awan, insya Allah ini juga nggak terjadi. Ya, kita punya handphone sendiri, udah ada koneksi internet. Ya, selama kamu terkoneksi internet, itu sembuh semuanya. Ya, ujian online juga sama. Kuncinya itu adalah koneksi ke internet. Kamu mau pakai 3G sendiri, jaringan dari Telkomsel, dari Indosat, IM3, Volt dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan. Beberapa kali terjadi kerusakan di hard disk. Kalau kerusakan di hard disk, apa yang terjadi? Katanya datanya hilang. Siapa yang sudah mengalami data hilang? Itu mesti semua orang yang angkat tangan. Datanya hilang loh. Nah, kalau data udah hilang gimana? Harus recovery. Recovery-nya di mana? Di Glodok. Di lapangan. Ya, kampus sesuatu terjadi katanya harus recovery di Glodok gitu ya. Jadi masalah tentang hard disk rusak ini berkali-kali terjadi. Ya, dan kita berusaha mengatasi dengan berbagai masalah sampai dengan adanya backup dan sebagainya. Tetap yang namanya itu terjadi adalah suatu bencana dan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oke, kalau kita simpan di awan itu juga tidak seharusnya terjadi. Oke, UPS rusak, hal-hal yang kecil yang bikin kita pusing banget. Ya, katanya UPS udah rusak, dan biasanya UPS rusak itu bukan kita aman-aman aja kita bilang UPS rusak. Biasanya hal yang tidak diinginkan sudah terjadi, baru kita bilang UPS rusak. Jebret, mati lampu, data kita rusak. Loh, kenapa data bisa rusak? Kan ada UPS, UPS juga rusak. Ya udah UPS beli baru, tapi datanya udah rusak. Gila-gilaan itu, gila-gilaan ya. Hardware tidak up to date. Beli server mahal kan, beli server puluhan juta beli server. 1 tahun 2 tahun belum juga dipakai, udah ketinggalan zaman katanya. Harus beli yang baru lagi. Nggak sanggup. Urusinnya beginian dulu, nggak bisa urusin yang lain. Kata Pak Feli udah nggak sanggup ya. Maintenance, ya, hal-hal yang kita lakukan harus banyak maintenance. Itu juga pekerjaan yang banyak. Operator ada 2 nggak cukup, harus 3. Ada 3 nggak cukup, harus 4. Semuanya SDM terus yang kita harus masukin ya. Kamarnya harus di AC-in 24 jam non-stop. Apalagi kita ada satu kamar ya yang AC dulu 24 jam. Ya, orang nggak ada, AC-nya untuk mesin. Gila banget juga ya. Dan hal-hal itu kita mau semuanya diatasi dengan apa? Dengan apa, Pak? Heaven. Ya. Heaven itu apa? Istana langit. Ada istananya dikit dong, keren dikit ya. Makasih Pak. Oke. Jadi itulah problem-problem yang kita hadapi dan kita ingin memberikan solusi kepada sivitas akademika. Berarti adanya staff, adanya pribadi rahaja, kita mau bisa memberikan solusi. Hal-hal yang mengenai pencetakan. Ya, kalau kita ada data melalui boxes, itu kalau kita mau cetak setengah mati, hanya disiapin satu printer. Intinya kita nggak bisa akses data. Kalau mau akses data harus ke dalam satu box yang printernya disiapin di situ. Ya, kalau sekarang berarti akan ada di mana-mana. Kamu bisa cetak daftar nilai kamu yang ada di mana-mana. Biasanya kalau kamu mau sebuah daftar nilai, kamu minta dari akademik, tolong tolong keluarkan daftar nilai saya. Sekali dikeluarkan, dia itu keluar dalam bentuk begini, ya, yang ada begini-beginiannya, yang kita nggak bisa baca. Tapi ini bisa dipakai komputer atau handphone untuk
masuk ke dalam data ini. Supaya data ini adalah data yang benar-benar yang nggak digonta-ganti. Ngerti yang digonta-ganti? Ini loh data nilai saya. Sebentar juga pakai komputer, ini yang B langsung dijadiin A. Ya, yang C langsung jadi A+. Gitu kan? Bisa nggak itu? Siapa yang nggak bisa melakukan itu? Saya bisa. Ya, saya bisa lakukan itu gitu. Ya, walaupun lakukan itu ada resikonya, resiko sanksi akademik, resiko ke polisi dan sebagainya. Tapi itu bisa dilakukan dengan mudah. Ya. Nah, kita mau keluarkan sebuah data nilai yang lebih canggih. Adanya sesuatu seperti ini. Ya, berarti kalau dari pribadi Rahadev yang membawa data nilai, kita bisa pakai handphone untuk melakukan ini. Kita demo sedikit ya. Oke. Jadi pakai handphone saya. Pakai handphone saya. Saya buka dulu passwordnya. Saya cari sesuatu untuk membaca QR code. Begini. Ya. Buat begini, kayak seperti ada kameranya. Ya, kayak seperti ada kameranya. Oke. Nah, ini saya deketin ke dia. Deketin gini. Langsung keluar. Ya. Terus saya pencet go online ya. Langsung dia loading. Ya. Keluar adalah data nilai yang sama. Ya. Ada 2000 mahasiswa. Dia akan ada 2000 ini. Ya. Dan pada saat keluar di sini, dia juga bilang bahwa ini di isunya kapan. Ya, tanggal berapa. Ya kan kalau udah semester berikutnya kan lain. Ya, nilai-nilainya lain. Jadi tanggal berapa di isu itu semuanya ada. Oh, ini mah udah tahun lalu punya, bukan yang paling up to date. Kamu pergi minta lagi yang sesuatu yang up to date itu bisa. Ya. Kalau saya duduk di sini, berhadapan dengan seorang mahasiswa, saya tanya kepada dia, kamu punya data nilai mana? Dia akan keluarin satu lembar kertas seperti itu ke meja saya. Ya, saya bilang tunggu dulu. Saya ambil handphone saya scan. Saya bisa baca di handphone saya. Habis itu saya kembalikan itu ke dia. Ya, di dia punya mungkin udah digonta-ganti. Ya, nah saya bisa lihat pelajaran apa yang kamu bagus dan sebagainya. Ya. Kalau kita lihat teknologi seperti ini, apakah ada di perguruan tinggi yang lain? Kita tantang dulu. Coba kamu cari di seluruh Nusantara. Mungkin belum. Mungkin. Ya. Tapi kan di handphone saya kalian kurang yakin. Ada handphone siapa yang bisa QR code? Ada nggak? Tinggal download satu aplikasi bisa QR code aja. Pak Joko bisa QR code? Belum ya? Siapa punya? Bisa. Erick punya bisa Erick? Oh Pak Ari bisa. Erick punya bisa. Oke coba. Ya. Apa di sini? Tunggu. Oke, kayak gini nih, ya. Mengambil kamera yang di sini nih, Tuh, kayak gini, ya. Nah, coba kamu scan. Ikutin. Nggak usah mendengar apa kan? Ya. Ari ini sama Ari. Bisa nggak QR code? Ini saya pegang deh. Oke, sama ini juga menggunakan kamera yang di belakang nih ya. Kita deketin. Tuh, langsung. Oke, terus kita lihat apa ya? Open di browser ya. Kita open di browser. Langsung data yang ada di sini nih semua nih keluar. Tuh, keluar. Oke, itu teknologi yang kita mau persembahkan untuk kampus kita. Ya,
Kalau dari akademik isu sebuah daftar nilainya ada kayak begini sini. Ya. Selanjutnya kita mau tanya, kalau dari kampus isu sebuah ijazah, ya ijazahnya juga ada begini-beginiannya. Bisa di-scan dan kita tahu keasliannya. Oke. Nah, itu mengenai teknologi baru yang kita akan berikan dari project Heaven 31 ini. Ya. Kita lakukan pengembangan terus, dan ini yang terus-menerus kita lakukan dalam satu siklus yang berjalan terus-menerus ya, dari menganalisa sampai normalisasi, desain sistem dan testing dan terus-menerus kita lakukan. Terus adanya SIS yang akhirnya berkembang menjadi SIS Plus di dalam the new system design. Oke. Ini yang kita harapin. Kalau kalian pakai handphone, pakai iPad, pakai laptop, awal-awalnya kayak gini, ya. Kita klik sini sign in. Kita klik itu mestinya langsung tembus karena kamu sudah sign in ke info. Ya udah nggak usah ketik username sama password lagi. Oke. Ya. Kalau belum masuk info akan keluar seperti itu. Ya. Dan kamu harus ketik password. Setelah itu akan tampil seperti ini. Ya. Ini adalah biodata pribadi dia, golongan darah apa dan sebagainya. Lalu bagaimana mengenai pendidikan dia? Orang tua lainnya siapa? Pekerjaannya ada nggak? Tentang seminar yang dia telah ikuti, prestasi-prestasi apa, jejaring sosial apa, dan kalau kamu mau lakukan training bisa di sini. Ya, setiap mahasiswa punya data seperti ini. Ya, kalau ini adalah daftar nilainya, ya daftar nilainya akan tampil seperti ini. Ya, ada fotonya dan dia akan tampil seperti ini. Itu mengenai SIS Plus. Dan selanjutnya mengenai OJRS Plus. Ini mengenai mahasiswa setiap semester baru ambil mata kuliah. Ya. Yang kedua ini hal-hal yang sekarang ini berjalan kurang lebih seperti ini. Ya, merupakan cermin dari pekerjaan-pekerjaan kita yang luar biasa adanya. Ya. Dan pekerjaan kita sampai saat ini masih belum bagus. Ada mahasiswa yang tetap masih belum mendapatkan jadwal kuliah yang bagus. Ya, ada yang belum mendapatkan mata kuliahnya. Itu ibaratnya kalau perguruan tinggi Raharja membuka restoran, dia udah pesan, tapi pesanannya nggak keluar. Pernah terjadi? Ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini masalah-masalah yang terjadi, antrian-antrian yang panjang. Ya, antrian-antrian yang panjang. Solusi kita masukin ke dalam Heaven. Terus adanya bentrok kuliah. Bentrok kuliah berarti di Senin di jam yang sama mahasiswa itu ambil mata kuliahnya dua. Ada ini, ada itu. Ya, di ruangan ini dan di ruangan itu. Itu berarti bentrok. Dan mahasiswa tersebut nggak mungkin bisa masuk ke dalam dua-duanya. Dan itu juga masih sering terjadi. Kalau kita analisa bentrok itu mungkin akan mencapai sekitar masih berapa puluh persen lah. Ya, adanya bentrok. Terus adanya lamanya proses penyusunan jadwal kuliah. Berarti kalau lagi menyusun jadwal kuliah akan ada sebulan begitu Hidayati harus menyusun jadwal kuliah itu. Oke. Ini juga merupakan sebuah problem. Berarti kita memerlukan algoritma untuk mempercepat proses. Ya. Terus terjadi apa lagi? Ini. Ya. Menurunnya kecepatan akses. Ya. Setiap kali ada batal tambah, kita harus siapin komputer berjejer. Berjejernya di mana? Katanya di depan Aptikom. Ya, di depan Aptikom kita mesti siapin berjejer. Berapa baris? 2 baris, ya, kiri dan kanan. Tiga barisnya berapa komputer? 3 komputer, ya. Di situ disiapin untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus. Tapi nyatanya belum demikian.
Kenapa? Pada saat semuanya didudukin, aksesnya lambat. Ya, kalau kita bilang lambat, itu lambatnya seperti apa? Lambatnya 1 menit, 1 menit lambat nggak? 1 menit aja mestinya sih lambat. Ya, kita klik nungguin 1 menit baru keluar itu lambat. Ya, kalau dia itu 15 menit masih belum keluar, kalau itu setengah jam masih belum keluar, akibatnya apa? Itu komputer ditonjok. Ya dong, dia tungguin sampai setengah jam, nggak keluar. Sekali keluar apa? Pesan error. Dia tungguin setengah jam, sudah setengah jam keluarnya pesan error. Ditonjok nggak? Pasti ditonjok. Ya. Nah, itu nggak mau terjadi dan itu nggak boleh terjadi. Ya, itu juga solusi dari error. Ya. Oke. Terus kita bisa siapin apa ini? Siapin algoritma yang bagus untuk penyusunan jadwal dan pada akhirnya tentang semester pendek. Ya, semester pendek juga bisa kita layani melalui jadwal rencana studi seperti ini. Oke, jadi OJRS itu akan menjelma menjadi OJRS Plus, Need for Revolution. Ya, kendala-kendala adanya Sikuro, ya, yaitu tentang kurikulum, tapi bisa dirubah-rubah. Bagaimana kita lakukan sterilisasi, ya. Sikuro itu adalah kurikulum, ya, kurikulum yang beda-beda untuk setiap mahasiswa. Ya, itu semua solusinya di dalam OJRS. Oke, gampang untuk setting schedule, ya. Dan pada akhirnya tampil seperti ini. Ya. Mahasiswa itu akan diberi tampilan seperti ini. Kalau sudah contoh seperti begini nih, berarti mahasiswa itu sudah ngambil mata kuliah tersebut. Berarti dia akan pilih yang lain. Nah, kayak gini ada kotak kosong, dia bisa contreng untuk dia mau ambil semester tersebut. Ya, dicontreng-contrengin begini. Yang udah contreng berarti dia sudah ngambil. Ya, jadi layanan ini juga manis. Ya, mahasiswa lihat, oh udah nyaman. Yang mananya yang dia udah ambil, oh udah ada di situ semuanya. Yang belum ambil mana? Itu masih kotak-kotak kosong, dia bisa klik untuk ambil. Kalau yang seperti begini, nih seperti ini kosong begini nih, berarti dia belum ngambil. Mungkin semester berikutnya dia baru ambil. Tapi saat ini dia akan pilih seperti begini. Dia akan